You're gonna give me the best hug you've ever. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama Ananix. Ia sangat berbakat dalam seni musik dan ketika bermain selo di kamarnya, ia dihampiri oleh ayah tirinya yang sedang oleng. Nah, karena sang ayah sudah dalam pengaruh alkohol, ia pun memukul dan memaksa Ana untuk melakukan penggenjotan. Akan tetapi, karena sudah tak tahan dengan perlakuan sang ayah, Ana pun menendangnya dan insiden itu tidak sengaja menewaskan ayahnya. Akibat hal ini, Ana dibawa ke pengadilan dan di sana terlihat sang ibu yang sama sekali tidak membelanya sehingga pada akhirnya ia dijatuhi hukuman 4-9 tahun penjara. Kemudian Ana bersama para napi lainnya dibawa ke rumah baru mereka. Let's go, move your ass. Put on the curb. Ass green. Turn around, drop trout. Setelah diperiksa kesehatannya, mereka diperkenalkan dengan kepala penjara yang bernama Frank dan kehidupan Ana di penjara pun dimulai. Welcome to your new home. I'm the warden. Di dalam sel, Ana berkenalan dengan teman barunya yang bernama Jenny. Wanita ini sedikit pendiam dan suka membaca buku. Namun, di balik sifat alimnya ini, ternyata ia adalah seorang lesbai. Dan hal ini terbukti di suatu malam saat Ana sedang tertidur, ia menatap wajah Ana sambil menggesek-gesek kantong ajaibnya. Kampret. Keesokan harinya, seluruh tahanan dibawa keluar lapangan untuk melakukan kegiatan bebas. Dan di sini Ana dihampiri oleh seorang napi yang bernama Cody. Ia adalah ketua dari salah satu geng di penjara yang berniat mengajak Ana bergabung dengan gengnya. Akan tetapi, Ana menolaknya dan hal ini membuat Cody menganggap Ana tidak respect terhadap dirinya. Before you walk away and disrespect me. Kemudian saat Ana sedang mengepel, ia ditangkap oleh geng Cody dan dibawa ke suatu ruangan gelap. Lalu ia diancam dan dihajar habis-habisan oleh mereka hingga membuat tulang rusuknya retak. Setelah mendapatkan perawatan medis, Ana menemui kepala penjara untuk meminta perlindungan agar ia tidak diganggu oleh para napi lainnya. Akan tetapi, melihat dua granat Ana yang menonjol, Frank berkehendak lain. Dengan kampretnya, ia mengatakan bahwa ia akan melindungi Ana dari kekejaman para napi jika Ana bersedia memuaskan otongnya. Bangke. But I have the power to protect you. Just take care of me. Mendengar hal itu, Ana pun menolaknya dan kembali ke dalam sel. Di sana, Ana menangis meratapi nasibnya sambil curhat dengan Jenny. Dan tanpa sadar, mereka pun melakukan pengencerotan. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Ana kembali mendapat bulian. Namun, kali ini dari ketua geng kulit hitam yang kita sebut saja namanya Bonnie. Karena sudah tak tahan lagi menghadapi kerasnya kehidupan di penjara, akhirnya Ana memutuskan untuk bergabung dengan geng Cody. Akan tetapi, Cody memberinya syarat untuk bergabung yang dimana Ana harus menghajar Bonnie dan perkelahian itu akan direkam oleh Cody. Hal ini bertujuan agar Ana tidak berkhianat. Lalu, tanpa banyak bacot, Ana pun menghampiri Bonnie dan perkelahian pun terjadi. Akibat perkelahian itu, Ana dimasukkan ke dalam sel gelap seperti penjara Alcatraz. Oh, seram bosku. Setelah keluar, Ana dipanggil oleh Frank untuk membicarakan masalah perkelahian yang berujung penggenjotan. Yang dimana Frank berjanji akan membebaskan Ana jika ia mau menuruti kemauannya. Kampret. The best hug you've ever.
Kemudian setelah digenjot, Anna yang sudah beradaptasi dengan kehidupan di penjara mulai membuat tato dan menggunakan narkoba bersama Cody. Karena sudah fly, mereka pun melakukan pengenjrotan. Keesokan harinya, Anna dikunjungi oleh ibunya, akan tetapi mereka malah terlibat adu mulut. Hal ini dipicu karena sang ibu masih tetap membela mendiang suaminya. Walaupun sebenarnya ia telah mengetahui perbuatan bejat suaminya yang sudah menggenjot Anna dari sejak kecil. Kemudian saat jam istirahat terlihat Bonnie yang penuh amarah menghampiri Anna. Dan perkelahian sengit antar geng pun terjadi. Akibat kejadian tadi, Anna lagi-lagi dipanggil kepala penjara. Anehnya, Frank malah memberinya narkoboy dan tentu saja merayunya untuk melakukan penggenjotan. Sejak itu, Anna mulai berubah menjadi liar dan sangat temperamen yang dimana ia memukul teman satu selnya, bahkan menghajar geng Bonnie sendirian. Hal itu disebabkan oleh penggenjotan yang kerap dialaminya dan juga menggunakan narkoboy dosis tinggi. Hingga pada akhirnya ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun aksinya berhasil digagalkan oleh petugas dan ia kembali dimasukkan ke dalam sel gelap. Menjalani hari-harinya yang suram, Anna mulai menjadi stres dan mencoba bunuh diri lagi dengan cara mengiris tangannya hingga ia terjatuh pingsan. Ketika tersadar, Anna sudah berada di ruangan isolasi dengan keadaan terikat. Dan setelah keadaannya membaik, ia dipindahkan ke rumah sakit penjara. Akan tetapi, ia belum terhindar dari keganasan Frank yang selalu memaksanya untuk melakukan penggenjotan. Dengan tekad yang kuat, akhirnya Anna memberanikan diri menemui perawat penjara dan menceritakan kebusukan Frank. Namun ternyata pembicaraan itu rupanya telah diketahui oleh Frank lewat kamera CCTV. Dan akhirnya ia mengutus Cody untuk menghabisi perawat tersebut. Beberapa hari kemudian di penjara mengadakan acara pementasan musik. Dan terlihat Anna yang sedang beraksi di panggung dengan permainan selonya. Setelah acara selesai, Frank menghampirinya. Nah, di sini Frank menawarkan pembebasan bersyarat di bulan depan untuk Anna dan percakapan ini berakhir dengan penggenjotan. Take it off. All of it. Karena ragu dengan perkataan Frank yang sering PHP, akhirnya Anna memutuskan pergi menemui Cody untuk meminta bantuannya menghancurkan Frank dengan cara meminjam HP Cody dan merekam aksi penggenjotan yang dilakukan oleh Frank. Tak berselang lama, Anna pun dipanggil ke ruangan Frank untuk melakukan penggenjotan. Dan di saat inilah Anna merekam semua kelakuan busuknya. Singkat cerita, hari pengajuan pembebasan bersyarat pun telah tiba. Di sana, Anna diajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dipertimbangkan untuk kebebasannya. Akan tetapi, saat giliran Frank yang berbicara, ia malah menyudutkan Anna dan meminta agar Anna tetap di penjara lebih lama. It would be better if she remained in here. Mendengar pernyataan kepala penjara, petugas pun menolak pembebasan bersyaratnya. Namun, Anna langsung menunjukkan video bukti penggenjotan paksa yang dilakukan oleh Frank. Melihat hal itu, Frank mencoba mengambil HP tersebut. Akan tetapi, tindakannya sia-sia karena petugas sudah melihat video itu. Alhasil, Frank pun ditangkap atas kasus pengencerotan dan pembebasan bersyarat Anna akhirnya disetujui. Di akhir film terlihat Anna yang berpamitan dengan temannya. Lalu ia dibawa petugas menuju ke pintu keluar dan bertemu dengan sang ibu yang telah menyadari kesalahannya. Sejak hari itu Anna menghirup udara bebas dan film ini pun selesai. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao.